Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhanlah yang telah memampukan kita dalam pembacaan firman Tuhan satu perikop satu hari. Kita sudah menyelesaikan kitab Injil Matius dalam beberapa bulan, dan selanjutnya kita akan membaca dalam kitab Filipi, surat Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Nah, ini kita akan mulai pada esok hari. Saudaraku, ada beberapa hal yang menarik dari surat Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Kalau kita memperhatikan surat ini terdiri dari 4 pasal. Dan surat ini ditulis oleh Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Apa tujuan Paulus mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Filipi? Nah, ada beberapa tujuan. Yang pertama, Paulus mengirimkan surat kepada mereka sebagai ucapan terima kasih atas perhatian jemaat yang ada di Filipi kepada Paulus ketika ia berada di penjara. Dan kemudian yang kedua, Paulus juga ingin memberitahukan kepada jemaat yang di Filipi mengenai Epafroditus. Nah, Epafroditus adalah orang yang diutus oleh jemaat di Filipi untuk mengantarkan pemberian kepada Paulus. Dan juga bukan cuma mengantarkan pemberian, tetapi mereka juga mengutus Epafroditus sebagai orang yang akan tinggal bersama dengan Paulus untuk menjadi pelayan Paulus selama ia berada di penjara. Namun ternyata Epafroditus jatuh sakit sehingga ia merindukan rumahnya. Dan hal ini yang membuat Paulus khawatir. Jangan-jangan jemaat di Filipi berpikir bahwa dia pulang karena ia membangkang atau tidak mau diatur oleh Paulus. Padahal sesungguhnya Epafroditus mengalami keadaan yang kurang sehat. Itu sebabnya Paulus menyuruhnya untuk pulang. Jadi hal ini Paulus perlu memberikan satu klarifikasi kepada jemaat di Filipi supaya mereka jangan salah sangka terhadap kepulangan dari Epafroditus. Kemudian tujuan yang lain, Paulus juga memberikan satu dorongan semangat kepada jemaat di Filipi yang sedang berada dalam pencobaan. Itu kita nanti akan lihat di dalam pasal 1 ayat 28 sampai ayat 30. Dan tujuan yang keempat adalah surat ini memberikan satu himbauan untuk jemaat senantiasa bersatu atau hidup dalam kesatuan. Nah, ini beberapa hal atau beberapa tujuan dari penulisan surat kepada jemaat di Filipi. Nah, kita akan memperhatikan, akan membaca dan merenungkan bagian ini selama beberapa waktu ke depan. Kiranya hal ini akan menolong saya dan saudara untuk semakin bertumbuh dalam firman Tuhan. Menolong kita akan semakin mencintai kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan diri kita mulai masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan satu perikop satu hari pada esok hari dalam kitab Filipi. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan untuk kita saat ini. Biarlah ini akan menolong kita untuk terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan.